Sapa Indonesia pagi, saudara. 2 pekan tinggal di posko pengungsian, para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Dominan para pengungsi terserang ispa dan diare. Data BPBD Flores Timur menyebut jumlah kasus ispa sebanyak 660 orang, sementara jumlah kasus diare sebanyak 22 kasus. Total kasus seluruhnya sebanyak 2.073 kasus. Pihak Puskesmas Lewolaga menyebut umumnya para pengungsi menderita ispa akibat terpapar abu vulkanis. Selain itu, para pengungsi terserang penyakit diare akibat adanya perubahan pola dan menu makanan selama di posko pengungsian. Saat ini para nakes tetap disiagakan di Puskesmas Lewolaga dan posko-posko pengungsian. Para pengungsi pun diminta menjaga sanitasi mengingat mulai memasuki musim hujan. Sakit perut. Sudah berapa hari Mas sakit perut? Ini dari malam. Dari malam? BAB ulang-ulang menceretku apa ku? Makan minum ini kan masak umum jadi keras juga kita makan, minyak juga kita makan. Diare kemarin 30 orang. 30. Kalau asma itu sekitar belasan, 15. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki terlihat perlahan menurun. Meski demikian, PVMBG masih menetapkan status gunung dalam level 4 awas. Jika dibandingkan dengan data kegempaan dan vulkanis pada minggu lalu, ada penurunan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Sejak pukul 00 WITA hingga pukul 12 WITA, hanya terjadi 1 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu 800 meter dari puncak gunung. Warga tetap diimbau agar tidak beraktivitas pada radius 7 km dan untuk sektoral barat daya serta barat laut pada radius 9 km. Dampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kegiatan belajar mengajar siswa sekolah dasar Lewolaga terpaksa disebar di rumah-rumah guru. Siswa terpaksa belajar di rumah guru karena ruangan sekolah mereka digunakan untuk posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi. Para siswa hanya duduk di lantai, tak ada meja ataupun kursi. Tak ada sama sekali sarana seperti papan tulis dan alat peraga lainnya. Untuk mengetahui kondisi terkini mengenai para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Infonya mulai sakit. Bagaimana dengan penanganannya? Selamat pagi Asri dan juga saudara. Memang untuk para pengungsi sendiri sampai saat ini ditempatkan di 6 posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dan jumlahnya hingga pada malam tadi ada kenaikan dari 12.200-an pengungsi menjadi 12.700-an pengungsi. Dan sampai saat ini memang kami memantau di posko-posko pengungsian, para pengungsi ini mulai terserang berbagai penyakit seperti ispa dan juga diare, karena memang saat ini 3 hari belakangan selalu terjadi hujan dan memang sanitasi di posko-posko pengungsian perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu juga memang kami memantau adanya kekurangan MCK bagi para pengungsi, mengingat seperti di posko Lewolaga tempat saya melaporkan ini ada 1.600-an pengungsi dan jumlah MCK itu sangat terbatas sehingga memang menyulitkan para pengungsi untuk kebutuhan MCK. Dan juga sampai saat ini kami memantau sanitasi di sekitar posko-posko memang belum begitu diperhatikan. Karena itu diharapkan para pengungsi dan juga para petugas bisa tetap menjaga kebersihan yang ada, karena mengingat para pengungsi sampai saat ini belum boleh belum boleh menuju ke rumah mereka masing-masing, karena memang sampai saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada level awas. Artinya masih cukup berbahaya khususnya untuk radius 7 km dan juga sektor barat-barat daya hingga 9 km. Asri. Ya, para pengungsi masih belum boleh kembali ke tempat tinggalnya. Apakah ada kemungkinan rencana relokasi di sana dan saat ini bagaimana penanganan bencana? Untuk rencana relokasi sendiri, Asri dan juga saudara, kemarin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama para pejabat yang ada di Kabupaten Flores Timur bersama Kepala BNPB juga
sudah melihat beberapa lokasi yang memang direncanakan untuk menjadi tempat relokasi para pengungsi ini. Namun sampai saat ini kami mendapat informasi bahwa lokasi-lokasi itu tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat relokasi karena memang topografi yang cukup miring dan juga ketersediaan air bersih serta akses jalan menuju ke lokasi yang belum begitu maksimal. Dan tadi kami mendapat laporan bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur dan BNPB juga memiliki satu opsi, yakni memberikan kesempatan kepada para warga jika ada tanah-tanah mereka yang bisa dibangun rumah, yang penting berada dalam di luar radius 7 km hingga 9 km, pemerintah berjanji akan membangunkan rumah bagi para pengungsi ini. Sementara untuk ribuan rumah yang berada di lereng gunung yang memang masuk dalam radius 7 km hingga 9 km, itu disarankan untuk tidak digunakan lagi, artinya masyarakat harus dipindahkan. Namun, Asri dan juga saudara, kemarin kami memantau bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meminta para pemerintah Kabupaten Flores Timur dan juga BNPB melakukan dialog secara intens agar para warga ini mau direlokasi, dan sampai saat ini para pemilik lahan juga mengeluh bahwa belum ada dialog dengan para pemerintah begitu, sehingga sampai saat ini yang paling dibutuhkan adalah dialog intens antara pemerintah dan juga warga tentang rencana tempat relokasi yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dan juga oleh pemerintah pusat. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Citos Natun. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Saudara, jangan kemana-mana. Usai jeda, kami akan ajak Anda memantau perkembangan terkini kasus pemerkosaan dan